Kita skenariokan, kita memiliki interface, kita gambar dulu yang 2 ya, di mana interface-nya itu berupa televisi ya. Ini televisi. Nah, kita siapkan atribut dan metodenya. Di mana televisi itu kan punya konstanta ya, max saluran 30. Dan itu supaya menjadi konstanta kita buat menjadi final static. Sementara kita siapkan juga sebuah metode. Metode yang bernama pindah saluran ini ceritanya TV kita akan kita buat bisa berpindah-pindah saluran. Di sini si pindah saluran ini dilengkapi dengan satu parameter berupa integer. Nah, silakan dicobakan. Lalu kita lihat ya di gambar tadi, masih ada gambarnya ya. Mungkin di slide belum ada gambarnya. Namun di gambar yang tadi ditayangkan itu kita memiliki, kalau sudah memiliki interface maka kita siapkan kelas yang tugasnya mengimplement interface. Maka di sini kita lihat bahwa ada kelas yang bernama Sony TV. Sony TV ini berupa kelas ya, dan Sony TV ini ditugasi untuk menjadi implement dari televisi. Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah punya interface televisi, maka berikutnya kita siapkan kelas yang tugasnya mengimplement televisi. Di sini kita lihat bahwa kita punya kelas Sony TV yang kita tugasi untuk implement dari televisi ya. Televisi ini kan sebuah interface nih. Gitu ya. Nah, ini dulu strukturnya ya. Jadi strukturnya setelah punya interface, maka kita siapkan sebuah kelas yang tugasnya mengimplementasikan si interface tersebut. Gitu ya. Jadi kalau mengcoding terkait interface, mau tidak mau harus ada kelas yang implement. Dan kita lihat lagi. Untuk kelas interface TV ada berapa metode? Di sini hanya ada satu, yaitu pindah saluran. Sehingga di TV kita harus menyiapkan void untuk pindah saluran. Nah, codingan yang ini sambil jalan kita perhatikan ya. Kemudian karena kita akan mendemokan bagaimana sebuah TV itu bisa pindah-pindah saluran, maka saluran itu sebaiknya disimpan ke dalam sebuah collection ya, atau list atau array list. Nah, di sini collection-nya ini berupa list ya, dan listnya kita beri nama list saluran, dan instansiasinya dilakukan di dalam konstruktor ya. Kalau kita lihat ini kan konstruktornya nih di sebelah sini. Lalu listnya diinstansiasi dengan new array list. Nah, perhatikan ya, ada hal yang perlu kita garis bawahi bahwa
Kalau kita mendeklarasikan list, ya, maka kita bisa menggunakan array list untuk instansiasi dari list tersebut. Nah, ini list dan array list kenapa bisa saling menggantikan? Karena sifat dari inheritance dan khususnya sifat dari collection tersebut, dan inilah yang disebut dengan polimorfisme, ya. Jadi kalau polimorfisme itu pada saat dideklarasikan bentuknya berbeda dengan pada saat instansiasi. Kita lihat pada saat deklarasi list saluran itu bertipe list, sedangkan pada saat instansiasi list saluran itu bertipe array list, ya. Itu tidak masalah. Karena itulah yang disebut dengan konsep polimorfisme. Kita lihat listnya kita isi. Di sini kita lihat ya, yang harus ditetapkan adalah si pindah saluran. Wajib, ya. Kenapa? Karena pindah saluran ini merupakan metode yang ada di interface televisi. Sehingga kelas Sony TV berkewajiban untuk mengimplementasikan. Kita lihat di sini. Pada pindah saluran, kita cek dulu ya. Kita pastikan dulu bahwa angka untuk nomor yang pindah saluran itu tidak lebih besar dan tidak boleh lebih besar dari maksimum. Tadi maksimumnya berapa? 30, ya. Sehingga kalau kita memasukkan pindah saluran ini 99, maka dia akan masuk ke blok ini. Salurannya terlalu besar, ya. Sehingga kalau mau masuk ke baris berikutnya, yaitu baris 32, maka kita buatlah blok nomor lebih kecil dari televisi sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat list silakan anak-anak sambil dicoba ya. Nanti saya akan minta kalian menunjukkannya. Jadi setelah metode dibentuk dan setelah kita sepakati memiliki kelas anak yang tugasnya mengimplementasikan metode, maka kita siapkan kelas sendiri yang bertugas mengimplementasikan metodenya. Bu, maaf screen-nya agak gerak. Screen-nya sekarang ada di mana? Di Sony TV. Kode program kan? Emang nggak gerak, Bu? Iya, di kode program. Kode programnya silakan diketikkan ya, disalinkan. Yang ini kan, Sony TV kan? Iya, Bu. Nah, ini memang masih di sini. Jadi, coba diketikkan ya. Jadi pertama, Sony TV ada kata kunci implement televisi. Lalu kita membuat baris 15 ini deklarasi ya. Baris 17 ini konstruktor. Lalu baris 18 ini body dari konstruktor ya. Instansiasi dari list.
Ya, jadi kita lihat list ini kita instansiasikan di dalam konstruktor, lalu masih ingat collection ya, bahwa konstruktor ini kita bisa mengisi list saluran dengan perintah add ya. Jadi ceritanya kita memiliki 6 saluran. Nah, kalau sudah membuat konstruktor ya, sudah selesai Sony TV dengan konstruktornya, maka kita lihat di televisi ini kan memiliki metode yang bernama saluran ya, pindah saluran. Nah, ini adalah implementasi. Dan kita lihat bahwa pindah saluran ini harus kita implementasikan karena dia berasal dari interface televisi. Nah, codingannya seperti apa? Codingannya sebetulnya terserah ya. Codingannya boleh dummy ya. Dummy itu artinya cuma ditulis system out print line. Ini pindah TV. Nah, boleh seperti itu ya. Atau ini pindah saluran. Nah, tapi sebetulnya pindah saluran tuh kita bisa buatkan codingannya seperti ini. Jadi di baris 29 ini adalah untuk mengecek maksimal salurannya ya. Jadi kalau dia lebih besar dari saluran, tadi salurannya jumlahnya 30, maka dia tidak bisa mengerjakan apa-apa tetapi masuk ke else dan menyampaikan pesan bahwa saluran terlalu besar. Sementara kita lihat bahwa kalau kita memasukkan salurannya lebih kecil dari maksimum TV, misalnya saluran 2, saluran 3, maka kita siapkan, tampilkan sebetulnya dia ada di saluran apa. Ya, caranya bagaimana? Caranya sebetulnya hanya menampilkan sistem out print line ini, pindah saluran, lalu ada list saluran, listnya dipanggil ya, di get nomornya, di mana nomor itu sesuai dengan perintah pindah saluran. Nah, sebelumnya kita cek dulu list saluran size-nya ini min satunya apakah dia lebih besar dari nomor. Kalau lebih besar dari nomor, maka dia pindah ke list saluran tersebut. Baik, untuk lebih paham mungkin semua dikode dulu saja bersama-sama ya. Kemudian nanti kalau sudah, artinya kita sudah selesai punya interface, punya satu kelas yang tugasnya mengimplementasikan interface. Lalu kita lihat lagi atau ingat lagi gambar yang tadi ya, bahwa setelah itu kita harus menyiapkan sebuah kelas juga. Kelas yang tugasnya menggunakan si dalam hal ini si kelas remote. Ya, jadi kita ceritanya ini kan kelas TV ya. TV ini tugasnya untuk mengimplementkan televisi, maka saya membuat interface kelas remote ya, agar supaya kelas remote ini bisa dikoneksikan dengan interface televisi, dan nanti kelas remote itu kita gunakan untuk memindahkan saluran. Caranya bagaimana? Pertama-tama di baris 13 ya, kita tetapkan dulu deklarasi ya. Kita lihat bahwa TV ini berupa interface. Karena tipenya adalah televisi, maka TV ini berupa interface. Dan berikutnya, TV tersebut dijadikan parameter dari remote TV, atau seperti cara yang sebelumnya ya, pindah saluran. Di kelas remote TV juga diwajibkan memiliki metode yang sama dengan pindah saluran. Tetapi jangan persis sama, kita bedakan sedikit di sini menjadi pindah channel ya, dengan parameter nomor. Nah, di sini kita bisa lakukan
pengkodingan di baris 20, TV itu pindah salurannya ya dengan nomor yang diinputkan. Baik, saya beri waktu untuk mengkode sebentar, silakan ya. Jadi kita siapkan interface untuk seperti ini saja sih, sebetulnya sudah sangat sederhana ya. Lalu kita siapkan kelas Sony TV. Ini kalau merasa rumit dengan programnya, kita tuliskan aja system out print line. Kita tuliskan apa ya yang mau disampaikan di situ. Lalu kalau sudah selesai kelas Sony TV, silakan bagi yang belum, saya beri kesempatan untuk mengerjakan dan juga bertanya ya. Habis ini kita masih ada 2 lagi yang harus dikerjakan. Silakan untuk menuliskan Sony TV. Maaf, dari tadi si screen-nya diam dari kelas Sony TV baris ke-1 sampai 25, Bu. Jadi untuk yang ke bawahnya belum ada. Oh, nggak kelihatan? Nggak kelihatan, Bu. Masih diam di baris 1 sampai 25. Codingan yang ke bawahnya ya? Iya, Bu. Oke. Nah ini ya, ini nama paket. Kalau saya sederhana aja nama paketnya, tapi kalian boleh menamakan paket yang lebih terstruktur. Kemudian ini ya, baris 8 itu import. Kenapa kita perlu import util? Karena kita akan menggunakan list. Lalu kita lihat baris 14 ya, 14 sampai ke bawah. Dari baris 14 sampai baris 39 bisa dilihat semua? Bisa, Bu. Oke, nah sekarang coba dulu diketikkan. Tapi ini berarti baru setengah jalan ya. Kita buat interface, lalu kita buat kelasnya. Kelasnya ini yang ditugasi untuk implement interface. Nanti berikutnya ada kelas yang harus disiapkan juga. Silakan saya beri waktu 2 menit ya untuk mengetik. Kalau sudah, kita nanti akan pindah ke kelas yang berikutnya. Bagaimana? Sudah selesai? Nah, kalau kelas interface televisi isinya cuma seperti ini ya. Jadi keywordnya bukan kelas tapi interface, lalu dia hanya ada satu atribut dan satu metode. Yang Sony TV sudah selesai sampai baris 39. Oh, sorry, sampai baris 41 ya. Ibu izin bertanya. Boleh, silakan. Saya belum ngerti yang size min 1 itu artinya apa ya, Bu? Oh, codingan yang sebelah sini. Oke. Iya. Kalau list ini kan menunjukkan collection ya. Size itu menunjukkan ukurannya. Ya, jadi kalau saya tampilkan list kita kan bernama list saluran ya. Dia bertipe array list. Size-nya berapa kira-kira? Size-nya itu
ada tergantung dari jumlah itemnya. Itemnya kita lihat berapa kali di-add ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti list ini size-nya sebanyak 6 ya. Jadi if di sini, if list saluran lalu titik size ini menghasilkan angka 6. Lalu kemudian 6 ini minus 1 ya. Kalau 6 dikurangi 1 kan 5. Nah, jadi kalau nanti list salurannya ini lebih besar dari nomor yang diinputkan ya. Diinputkan. Nggak tahu nanti inputnya berapa ya. Misalnya yang diinputkannya 7. Nah, maka dia akan pindah saluran ya. Saluran ke harusnya lebih kecil kali ya. Oh, nanti kita coba jalankan ya, ini harusnya lebih besar atau lebih kecil. Tapi intinya di sini, kan nanti ada yang diinputkan nomor. Nah, nomornya kita cek. Selama nomornya itu lebih kecil dari televisi, dan dia lebih, dan list salurannya ini tetap lebih besar dari nomor, ya. Jadi kalau misalnya nomornya 7, ya nggak masuk ya. Kalau nomornya 7, sementara di sini kan maksimal 5 ya. Jadi kalau kita menginputkan 7, maka akan masuk ke blok else, baris 33 ini. Salurannya tidak dikenal. Nanti kalau kita memasukkan nomornya 1, maka akan mengget nomor 1. Akan muncullah tulisan RCTI. Idenya seperti ini. Jadi pindah saluran itu, kalau kalian suka ngelihat remote ya, remote itu kan pindah-pindah saluran tinggal dikasih plus minus gitu ya. Nah ini maksudnya seperti ini, pindah saluran itu atau memencet nomornya. Kalau kita pencet nomornya 2, nah dia akan pindah ke nomor 2 gitu ya. Kalau kita pencet nomor 3, dia akan pindah ke saluran nomor 3. Caranya tuh seperti ini. Gitu ya. Nah, kita coding saja dulu barangkali ya, supaya nanti kelihatan pada saat uji coba ya, pada saat menggunakan main, supaya kelihatan. Bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah selesai diketiknya sampai baris 39? Kalau sudah, kita lihat lagi gambarnya ya. Nih, yang kanan ya. Jadi kita baru membuat interface, lalu baru membuat Sony TV ya. Sony TV-nya ada konstruktornya, dan ada nih baru membuat interface dan membuat kelas Sony TV. Berikutnya kita menyiapkan remote. Karena ini ceritanya kita akan membuat remote untuk TV ya. Di mana TV-nya itu bisa Sony TV tapi bisa juga TV yang lain, harus bisa untuk berbagai TV. Nah, jadi berikutnya kita menyiapkan kelas berupa kelas ini ya, berupa kelas, kita balik lagi ke kode program. Sudah muncul kode programnya. Kita pindah ke remote TV ya. Nah, di sini perhatikan kelas remote TV ini kelas yang isinya adalah interface ya. Jadi kita lihat bahwa remote TV ini tidak implement, tetapi dia menggunakan interface ya. Di sini kita lihat bahwa ada TV nih. TV ini bertipe televisi. Nah, ini boleh final, boleh tidak ya. Saya hapus dulu.
Ibu maaf, share screen-nya masih PPT, Bu. Oh, masih PPT-nya. Sebentar ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita menyiapkan lagi sebuah kelas. Kelas ini tugasnya adalah menggunakan si interface tersebut. Di sini cara menggunakannya kita membuat sebuah variabel. Variabelnya bernama TV ya. Dan kemudian kita bertipe televisi. Kemudian karena ini sebuah kelas, kita siapkan konstruktornya ya. Di mana konstruktornya kita lihat ya. Yang sangat spesifik di sini, konstruktornya itu punya parameter berupa interface. Lalu, seperti biasa kalau konstruktor ya, kita mengisi parameter ke dalam variabel atau atribut dari kelas tersebut. Setelah itu, kalau kita lihat bahwa di kelas televisi ini ada metode yang bernama pindah saluran. Ya. Ini kan pindah saluran. Maka di kelas remote juga harus ada metode yang serupa. Tapi namanya jangan sama ya supaya tidak bentrok dengan si metode yang ada di TV tersebut ya, di interface TV tersebut. Nah, makanya kita lihat di sini kita beri nama pindah channel ya. Kalau tadi pindah saluran, ini pindah channel. Tujuannya sama untuk berpindah-pindah channel, tetapi namanya kita bedakan. Di sini juga parameternya sama-sama dengan nomor ya. Dan bagaimana cara isinya? Ternyata isinya kita cukup panggil saja TV-nya, lalu panggil metodenya. Seperti ini ya. Ya, jadi caranya adalah atributnya yang bertipe interface tersebut, kita titik ya, kita akan diberi daftar para metode yang sudah disiapkan. Nih, seperti ini. Jadi, pindah channel itu isinya adalah interface yang melakukan pindah saluran sesuai dengan nomornya. Sudah di coding? Nah, kalau sudah di coding, baru kita coba ya. Akhirnya kita mencoba. Jadi memang kalau soal-soal tentang interface ini atau latihan tentang interface, selalu ada 4 hal. Jadi pertama tentu saja interface-nya, kemudian kelas yang mengimplementasikan interface tersebut, yaitu berikutnya kelas yang menggunakan interface tersebut ya. Dan kita lihat kebetulan di kelas televisi ini hanya ada 1 metodenya, sehingga di kelas remote ini dia bertugas ya memiliki metode yang sama dengan yang ada di interface. Tapi dibedakanlah namanya ya supaya tidak tertukar. Dan isi codingannya adalah atribut yang dia miliki, yaitu atribut yang bertipe interface tersebut dengan si metodenya. Nah, untuk menguji cobanya, kita siapkan sebuah tes ya. Boleh nama kelasnya main, atau boleh namanya tes, boleh juga seperti di saya ini remote test gitu ya. Isinya seperti apa? Isinya adalah satu saja main ya. Lalu kita deklarasikan, perhatikan,
yang dideklarasikan 2 buah. Yang pertama, TV-nya ya, yaitu Sony TV. Yang kedua, remote-nya, yaitu remote TV ya. Di sini remote TV akan berisi, ini kita lihat ya, Sony TV. Jangan lupa TV-nya dijadikan parameter si remote TV ini. Lalu diapakan? Nah, sekarang remote-nya yang digunakan untuk pindah channel ya. Dipanggil pindah channelnya, lalu kita coba ketikkan 2 seperti ini. Sambil diketik ya, sambil kita coba. Jadi saya tambahkan ya, saya mau pindah remote. Begitu remote dipanggil, dia pindah channel. Saya mau pindah ke channel, tadi ada 6 ya, saya pindah ke 4 sekarang. Nah, sekarang kita jalankan. Maka ketika dijalankan, agak lama ya running di tempat saya. Nah, dia akan menjalankan ini. Iya, pindah saluran ke Indosiar ya nomor 2. Lalu pindah saluran ke Disney Junior. Yaitu pindah ke saluran yang nomor 4. Jadi seperti ini pengkodingannya sudah komplit. Bagaimana, sudah di coding, sudah dicoba? Oke, kalau sudah dicoba, mungkin masih bingung ya, nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar kan. Memang sih sulit juga ya bahwa untuk sebuah interface ini gunanya untuk apa gitu ya, seolah-olah kita jadi bingung. Kenapa sih harus serumit ini untuk menampilkan atau untuk berpindah channel gitu ya. Karena memang ceritanya kita si TV-nya ini berpindah-pindah channel dengan remote. Remote-nya ini tidak harus remote yang terkoneksi langsung dengan TV-nya, tetapi melalui interface ya. Jadi saya akan menunjukkan ya, kita uji coba ya. Atau kita ulang pengkodingannya ya supaya lebih terbayang. Kita masih kasus yang sama ya, kasus TV ya, supaya mengulangnya lebih ini.